Karis dan Shalom, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Grace and peace from our triune God, Father, Son, and the Holy Spirit. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini merupakan lanjutan dari kitab Wahyu. Kita telah sampai ke Wahyu pasal 15 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. The reading of the Word of God is taken from the book of Revelation chapter 15 verse 5 to 8. Here is the word of God. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dan dari ketujuh malaikat itu. So far the reading of the Word of God. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Introduksi atau penjelasan perkenalan tentang ketujuh murka Allah sebelum kiamat. The introduction about the 7 cup of wrath of God before or close to the doomsday. Introduksi tentang 7 cawan murka Allah yang terakhir sebelum kiamat. So the introduction about the last 7 cup wrath of God before the doomsday. Ada 2 poin penting yang akan saya sampaikan dalam Wahyu pasal 15 ayat 5-8. Yang pertama, kita akan belajar bahwa ketujuh cawan murka Allah ini datang dari Allah sendiri yang dilaksanakan oleh para malaikatnya. Yang kedua, kita belajar bahwa ketujuh cawan murka Allah ini adalah dari Allah yang ada di dalam baitnya yang kudus atau di taktanya yang kudus di surga.
dan tidak bisa dihentikan. Yang pertama dari Allah, dari bait sucinya yang dilaksanakan oleh 7 malaikat. Yang kedua dari Allah dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun atau apapun. Tujuh cawan murka Allah. Minggu yang lalu kita belajar juga sebagian dari pokok 7 cawan murka Allah ini. Di ayat yang pertama telah disampaikan oleh Rasul Yohanes dengan berkata bahwa dia melihat suatu tanda yang lain di langit yang besar dan ajaib. Dan dia melihat 7 malaikat dengan 7 malapetaka yang terakhir. Dan dia katakan bahwa dengan malapetaka yang terakhir itu berakhirlah murka Allah. Dalam bagian yang sama dia menjelaskan tentang bagaimana umat Tuhan di perjanjian lama dan di perjanjian baru menaikkan pujian, menaikkan lagu-lagu kemenangan. Lagu-lagu kemenangan yang dilakukan dan dibuat oleh Musa. Tentang kemenangan Tuhan atas Firaun, atas musuh bangsa Israel itu. Sekaligus ibarat kemenangan Tuhan atas iblis bagi bangsa Israel rohani, saudara dan saya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dikatakan di sana bahwa nyanyian kemenangan yang mereka persembahkan kepada Tuhan, yang bangsa Israel rohani, yang gereja perjanjian lama dan perjanjian baru persembahkan kepada Tuhan, disebutkan sebagai nyanyian dari Musa hamba Tuhan dan juga nyanyian dari anak domba. Kita belajar bersama bahwa yang dimaksud dengan nyanyian Musa adalah nyanyian kemenangan di perjanjian lama dalam Keluaran pasal 15. Di situ Tuhan menggerakkan, memimpin, mengarahkan, menuntun Musa untuk membuat nyanyian kemenangan yang luar biasa yang menceritakan betapa hebatnya, betapa perkasanya dan betapa kuat kuasanya dan mulianya dan hebatnya Tuhan di dalam menyelamatkan bangsa Israel dan memberikan kemenangan kepada mereka atas musuh mereka, yaitu Firaun dan para perwiranya yang hebat. Bangsa Israel tidak perlu bekerja keras untuk mendapat keselamatan dan kemenangan, karena Tuhan sendirilah yang memberikan kemenangan itu. Bayangan itu memberitahukan kepada gereja perjanjian baru tentang bagaimana kemenangan yang diperoleh oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menang atas dosa dan iblis dan semua pengikutnya. Itulah yang menjadi dasar lagu kemenangan. The song of victory of the people of God because of God's amazing work in the Old Testament but also in the New Testament. Nyanyian yang memberikan dan memberitahukan tentang kemenangan yang Tuhan buat di perjanjian lama dan yang Tuhan buat di perjanjian baru. Di perjanjian lama yang digambarkan dan disampaikan lewat Musa yang pada waktu itu menjadi bayangan untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memenuhi, menggenapi akan pekerjaannya sebagai the mediator,
sebagai mediator yang sesungguhnya, yang dibayang-bayangkan atau diberikan bayangan oleh Musa di Perjanjian Lama. Sehingga pasal 15 bagian pertama minggu lalu kita diberitahukan tentang summary, ringkasan tentang lagu kemenangan Tuhan bagi gereja, yang dinyatakan betapa besar dan ajaib dan agung dan mulia, sehingga semua orang wajib takut kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Makanya saudara, saya selalu berkata di dalam kitab pengkhotbahan tentang kitab Wahyu ini adalah kitab yang berisikan kemenangan. This is the book that talks about the victory and the victory and the victory and the victory and the victory of the victory that never ever end. Kitab yang berbicara tentang kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan yang tidak pernah henti-hentinya, yang diatur, dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai wujud cinta kasih-Nya bagi gereja. Kemenangan atas iblis, kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa, kemenangan atas antikristus, kemenangan atas binatang yang keluar dari dalam laut, kemenangan atas binatang yang keluar dari dalam bumi, kemenangan atas semua pengikut-pengikut binatang dan penyembah patungnya dan segala macamnya. Semua orang-orang yang tidak taat pada Tuhan dan melawan gereja, para antikristus, anti gereja, anti kerajaan Allah, anti orang-orang percaya, menjadi kalah. Karena Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Allah, karena Allah Tritunggal. Dan oleh karena itu nyanyian minggu lalu kita belajar bersama. Minggu ini saudara kita belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana pokok tentang 7 murka Allah itu dipersiapkan. The preparation of the 7 cups of wrath of God that is going to be delivered and poured out, executed by the 7 angels of God. Poin pada minggu ini kita belajar tentang bagaimana 7 murka Allah yang terakhir dieksekusikan, diwujud nyatakan dan direalisasikan, dijalankan oleh 7 malaikat Tuhan dalam rangka merealisasikan dan menjawab akan doa orang-orang percaya di surga yang telah kita belajar minggu-minggu sebelumnya di dalam Wahyu pasal yang ke-6, berbicara tentang meterai yang kelima. Tatkala dibuka, di situ dikatakan bahwa orang-orang percaya membawa doanya, menyampaikan petisinya kepada Tuhan Allah sebagai sang penguasa surga dan bumi. Dengan berkata, berapa lama lagi kah ya sang penguasa surga dan bumi, engkau tidak membalaskan darah kami atas mereka yang telah membunuh kami. Doa-doa ini baik di pasal 6 maupun di pasal 8 dijawab oleh Tuhan dalam pasal yang ke-15 dan pasal yang ke-16. Jadi 7 cawan terakhir ini yang sekaligus menunjukkan kesempurnaan dari murka Allah yang terakhir ini adalah penggenapan, pelaksanaan, perwujudan, jawaban doa bagi orang-orang kudus. Jawaban doa bagi gereja.
sekaligus kemenangan bagi gereja. So this seven cup of wrath of God that is going to be executed by the angels of God is the realization, fulfillment, as well as the answers of prayers of the church. Jawaban doa dari Tuhan kepada gereja. Jadi meskipun ini adalah sisipan introduksi, sisipan pengenalan, penjelasan tentang 7 cawan murka Allah sebelum dieksekusikan. Namun ini sekaligus memberitahukan tentang kasih, kesetiaan, the faithfulness dari Tuhan bagi gereja. Sekaligus menunjukkan perhatian, kepedulian, pembelaan, keadilan, kebenaran dari Tuhan bagi gereja. So this part of the Word of God, Revelation 15 verse 5 to 8 here. Even though it's only an introduction to the 7 cup of wrath of God before being executed, at the same time it proves the faithfulness of God, the truth and righteousness of God, the faithfulness and love and care of God for the church, as well as the victory action, and of course the answer of prayers to the church. Jadi saudara, tatkala kita membaca, mendengar perikop ini, saudara dan saya harus merasa terhibur. Tujuan awal memang untuk jemaat yang ada di Asia Kecil waktu itu, yang ada di dalam persekusi, penganiayaan, bahkan pembunuhan besar-besaran oleh kaisar yang tidak percaya sebagai alat dari binatang, dari iblis. Tetapi di dalam menghadapi bayang-bayang maut, di dalam menghadapi penganiayaan yang mengerikan oleh kebuasan dan kebengisan dari para kaisar dan semua pemimpin-pemimpin politis pada waktu itu, jemaat merasa terhibur. Kenapa? Karena di sini Tuhan Yesus memberikan mereka jalan keluar tentang keadilan Allah, kebenaran Allah, pembelaan Allah, kesetiaan Allah, kasih Allah bagi gereja, kebersamaan Allah bagi gereja, sekaligus jawaban doa bagi gereja. Bersama dengan ini saudara, kita juga belajar tentang bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang kita bisa lihat di sini, bahwa tatkala doa yang disampaikan kepada Tuhan tidak selamanya harus dijawab langsung pada waktu itu juga. Kenapa? Karena doa-doa sudah disampaikan oleh para martir di pasal 6, pasal 15 baru ada realisasinya. Maka jemaat diminta bersabar. Dalam pasal yang ke-6 kita telah dengar firman Tuhan. Jawaban dari Bapa di surga kepada para martir, orang percaya di surga, bahwa mereka harus beristirahat sedikit lama sambil menanti jumlah orang-orang yang akan dibunuh itu menjadi lengkap. Dengan demikian saudara, orang yang dibunuh, orang yang menjadi martir atau syahid, yang mati karena firman dan mati karena iman, mati karena kesaksian, pewartaan firman, mati karena mengikuti Tuhan Yesus, itu bukanlah suatu kekalahan, itu bukanlah satu kerugian, karena itu menggenapi
rencana Allah sendiri. Dan pasal 15, tatkala semua sudah genap, Tuhan menjalankan program penghukuman, pengadilan, penghakimannya bagi mereka yang melawan Tuhan. Pasal 15 ini sekaligus menunjukkan bahwa dengan persiapan kedatangan ketujuh malaikat dengan 7 cawan murka Allah ini, menunjukkan bahwa jumlah orang yang percaya yang dibunuh sudah genap. Maka saudara, jemaat pada waktu itu yang ada di Asia Kecil yang membaca dan menerima akan kitab Wahyu ini menjadi dikuatkan, menjadi dihiburkan, menjadi berani, menjadi siap dan tetap setia melayani Tuhan sampai mati. Ready to serve and follow God and believe in Jesus until die. They're ready to be faithful in faith in our Lord Jesus Christ until die. Mereka siap, teguh, setia di dalam iman dan mengikuti Tuhan Yesus sampai mati, meskipun maut datang merenggut nyawa mereka. Mereka melihat bahwa itu adalah bagian dalam melayani Tuhan. Dengan demikian saudara, pasal 15 ayat 5 sampai 8 ini diberikan oleh Tuhan agar jemaat bisa melihat ke depan, bisa mengerti sisipan-sisipan ini sebelum 7 murka Allah itu dieksekusikan, diwujud nyatakan atau dilaksanakan. Agar jemaat bisa mengerti bagaimana persiapan pelaksanaan 7 cawan murka Allah itu direalisasikan. Rasul Yohanes dibimbing oleh Tuhan untuk menulis dengan berkata, pada waktu itu, setelah dia menyampaikan tentang pujian kemenangan, dia menyampaikan tentang bagaimana persiapan murka Allah itu diturunkan. Pada waktu itu aku melihat orang membuka bait suci. Saya membaca ayat 5 sampai ayat 8 dan saya selalu melihat kata bait suci, bait suci, bait suci, bait suci, bait suci. Ini berarti persiapan di dalam mengutus dan mengirim dan mengeksekusikan penghukuman murka Allah ini datangnya dari Allah sendiri. Dikatakan dalam ayat yang kelima, itu orang membuka bait suci. Ayat yang keenam juga dikatakan bahwa ketujuh malaikat itu keluar dari bait suci. Ayat yang ketujuh berkata bahwa ketujuh malaikat itu menerima cawan dari salah seorang atau dari salah satu dari makhluk yang saya melihat sebagai malaikat yang agung. Itu juga di dalam bait suci. Ayat yang ke-8 juga berkata tentang tatkala murka Allah itu diberikan dan dijalankan di dalam bait suci itu, keluar asap dan tidak ada orang satu pun yang bisa masuk ke dalam bait suci. Jadi ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 semuanya ini terjadi di dalam bait suci. Dan bait suci adalah lambang
kehadiran Allah. Saudara bisa belajar tentang bait suci di Perjanjian Lama. Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat bait suci, kemah kesaksian. Bahasa Perjanjian Lamanya itu kemah kesaksian, dan juga disebutkan di sini bait suci kemah kesaksian. Yang dimana di dalam bait suci itu ada tabut perjanjian, ada 10 perintah Tuhan, dan ada lambang kehadiran Tuhan di situ. Jadi kalimat atau kata-kata bait suci dan kemah kesaksian ini adalah menunjukkan kehadiran Allah. Ini menunjukkan takhta Allah. Jadi tatkala orang membuka bait suci itu sama dengan dia melihat takhta Allah terbuka. Dan tatkala takhta Allah terbuka, tentu di sorga, di situ Rasul Yohanes melihat ketujuh malaikat pembawa ketujuh cawan murka Allah. Dengan demikian saudara, dalam poin yang pertama ini kita belajar bahwa ketujuh murka Allah, cawan murka Allah ini bukan datang dari malaikat. Bukan datang dari para makhluk hidup atau malaikat-malaikat agung. Mereka adalah alat dalam tangan Tuhan. Yang mengirim, yang mengarahkan, dan yang memberikan ini adalah Allah sendiri. Jadi murka Allah ini datangnya dari Allah sendiri sebagai perwujudan keadilannya bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Malaikat dipakai sebagai alat untuk mengeksekusikan, untuk menjalankan tugas penghakiman dan penghukuman sebagai wujud keadilan Allah. Maka dikatakan di sana ketujuh malaikat dan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci. Bait suci terbuka, takhta Allah terbuka. Keluar 7 malaikat yang membawa 7 cawan murka Allah. Allah yang berinisiatif, Allah yang merencanakan, Allah yang memutuskan, Allah yang mengutus, Allah yang memerintah, Allah yang mengatur pelaksanaan 7 cawan murka Allah yang berisi 7 malapetaka. Kenapa disebut 7? Saudara dan saya sering belajar bahwa angka 7 selalu menunjukkan angka kesempurnaan. Jadi ini merupakan pelaksanaan murka Allah secara lengkap. Maka di ayat sebelum pasal 15 ayat 1 dikatakan bahwa dengan dilaksanakannya 7 cawan murka Allah ini, maka berakhirlah murka Allah. Bahwa Allah telah menggenapi keadilannya, bahwa penghukuman yang dia berikan itu menjadi genap di bumi ini. 7 bukan berarti 7 saja, tapi saya melihat 7 menjadi kesempurnaan penghukuman total. 7 menunjukkan totalitas hukuman Allah berdasarkan keadilannya. Jadi dengan menunjukkan 7 cawan murka Allah,
yang dibawa oleh 7 malaikat Tuhan. Menggambarkan tentang kesempurnaan murka Allah, totalitas kepenuhan murka Allah atas orang-orang yang tidak percaya, yang menyembah iblis, yang menyembah patung binatang itu, yang mengikuti para nabi-nabi palsu dan anti Kristus. Pendek kata, para pengikut iblis dan para pemberontak melawan Allah. Mereka lah yang menerima murka Allah secara total di bumi. Ini adalah murka Allah, total murka Allah di bumi yang nanti akan dilanjutkan lagi di neraka. Ini yang Tuhan katakan sebagai kematian pertama yang mereka alami. Tapi di dalam kematian pertama ini mereka alami katastrofi, bencana demi bencana yang berupa penyiksaan, kesusahan, penderitaan yang berat. Yang akan kita pelajari dalam pasal 16 minggu depan. Tetapi tatkala dikatakan 7 menunjukkan kesempurnaan murka Allah yang dieksekusikan oleh 7 malaikat Tuhan. 7 malaikat ini keluar dari bait Allah. Bait Allah yang adalah tempat berdiamnya Allah, tempat takhta Allah. Tentu Allah ada di mana-mana. Tetapi taktanya itu ada di surga. Dari situlah keluarnya 7 malaikat ini dengan 7 malapetaka yang Tuhan sudah siapkan. Dengan disiapkannya dan diutusnya 7 malaikat dengan 7 malapetaka ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mati karena firman itu telah genap dan sekarang merupakan jawaban doa dari Tuhan Allah di dalam menunjukkan keadilannya kepada orang-orang yang melaksanakan ketidakadilan, kejahatan, pembunuhan, penganiayaan terhadap umat Tuhan, orang-orang yang percaya. Ketujuh malaikat ini yang keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Mereka menggunakan pakaian yang putih bersih ini dan dadanya juga berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saat saya membaca ayat ini tentang pakaian dari para malaikat ini, mengingat saya tentang pakaian para imam di Perjanjian Lama. Bahwa tatkala mereka bersiap untuk melayani Tuhan, mereka harus menggunakan pakaian seperti ini. Meskipun yang ini lebih luar biasa lagi. Karena pakaian para imam di Perjanjian Lama itu menggambarkan kekudusan dan kesucian yang sekaligus menunjukkan kekudusan surgawi. Pakaian yang berwarna putih, pakaian lenan yang berwarna putih menunjukkan kesucian, menunjukkan kebenaran, menunjukkan keadilan. Para imam di Perjanjian Lama tentu tidak ada yang benar atau suci sempurna. Tetapi mereka menggunakan pakaian putih itu untuk
melambangkan kekudusan Tuhan. Malaikat yang menggunakan ini adalah malaikat yang kudus dan suci. Jadi kata pakaian lenan yang putih bersih menunjukkan betapa kudusnya malaikat itu, betapa benarnya mereka, betapa sucinya mereka. Ini berarti bukan sembarangan malaikat, tapi malaikat Tuhan sendiri yang benar, yang kudus, yang suci. Ini adalah malaikat Tuhan. Mereka berpakaian lenan putih, sama seperti juga ungkapan pakaian putih bagi orang-orang percaya. Karena Tuhan Yesus punya karya, mereka menggunakan pakaian putih, pakaian kekudusan, pakaian kebenaran. Itulah keadaan para inhabitants, penduduk, rakyat, umat Tuhan, termasuk malaikat-malaikat Tuhan yang ada di surga. Mereka kudus dan suci. Ini menunjukkan bahwa tindakan eksekusi, pelaksanaan perintah Tuhan dalam menjalankan tugas penghukuman dan membawa bencana ini kepada orang-orang yang tidak percaya, itu pengikut-pengikut iblis itu adalah tindakan kesucian, tindakan kebenaran, tindakan keadilan. Mereka melaksanakan perbuatan-perbuatan keadilan dan kebenaran. Mereka bukan saja menggunakan pakaian lenan putih, tapi juga berkilau-kilauan. Kata berkilau-kilauan menunjukkan bercahaya. Cahaya menunjukkan kemuliaan. Jadi pelaksanaan tugas mereka ini bukan saja suci, kudus, dan benar, dan adil, tetapi juga mulia. Karena mereka dikirim oleh Allah yang mulia. Mereka adalah malaikat-malaikat yang kudus dan mulia. Itu juga dihubungkan dengan emas. Ikat pinggang yang dililit di dada dari emas menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan keluarbiasaan dari para malaikat ini. Mereka yang kudus, mereka yang mulia, mereka yang luar biasa ini menerima akan 7 cawan murka Allah itu bukan saja berpakaian putih dari lenan, tapi juga menggunakan ikat pinggang di dada. Kata ikat pinggang di dada menunjukkan bahwa mereka siap. They are ready to do the execution. They are ready to execute the wrath of God. They are ready to do and give the catastrophe, the wrath of God towards the unbelievers. Mereka siap untuk mengeksekusikan murka Allah. Itulah persiapan pakaian itu. Jadi ini diungkapkan di sini agar supaya jemaat Tuhan yang membaca pertama firman Tuhan ini boleh dihiburkan, boleh dikuatkan bahwa meskipun mereka menghadapi bayang-bayang maut, meskipun mereka dianiaya dan sengsara yang dilaksanakan oleh para kaisar yang bengis dan buas, tapi di dalam kebengisan dan kebuasan mereka terhadap orang percaya boleh siap mati, setia sampai mati. The church, the believers at that time can learn and feel strength by God because of this news that they can be faithful until die. Mereka boleh setia sampai mati meskipun menghadapi bayang-bayang maut
dan maut sekalipun. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang adil dan akan menjalankan keadilannya. Dan pasal 15 ayat 5-8 ini menunjukkan kesiapan para malaikat untuk mengeksekusikan keadilan dan kebenaran dari Allah. Saudara, bukan saja bagi jemaat pada saat itu, bagi saudara dan saya juga pada saat ini haruslah menjadi hiburan. Karena dengan ini menunjukkan bahwa Allah itu setia dan adil. Dia sebagai Allah yang setia bagi gereja. Dia tidak membiarkan gereja dianiaya, dihancurkan. Dan umat Tuhan dibunuh dengan begitu saja. Tetapi dia menunjukkan keadilannya lewat 7 malaikat ini. Dan menunjukkan keadilannya dengan memberikan malapetaka yang dahsyat. Para malaikat ini tidak jalankan tugas dengan maunya sendiri. Tetapi mereka menjalankan tugas ini sesuai dengan arahan, perintah dari Tuhan, dari Allah Bapa. Sehingga dikatakan bahwa mereka menerima akan ketujuh cawan emas yang berisi murka Allah itu dari salah satu dari keempat makhluk. Saudara boleh belajar dalam pasal 4 dari Wahyu yang menjelaskan tentang 4 makhluk yang ada dekat dengan takhta Allah. Keempat makhluk itu saya melihat sebagai jenderalnya para malaikat. The archangels. Malaikat-malaikat agung. Malaikat-malaikat agung yang sangat dekat dengan Allah. Malaikat-malaikat agung yang luar biasa. Dan saya menafsir dari keempat malaikat agung itu salah satunya adalah Gabriel. Yang lain namanya disebutkan dalam pasal yang ke-12. Tatkala iblis dikalahkan oleh Mikael bersama dengan malaikat-malaikat. Mikael adalah pemimpin archangel, malaikat agung yang lain. Tidak disebutkan siapa malaikat agung ini, namun dikatakan dari 4 makhluk. Saya berpikir salah satu dari malaikat agung itu yang dekat sekali dengan Allah. Salah satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas penuh berisi murka Allah. Cawan diberikan oleh Allah ke malaikat yang agung kepada makhluk dari salah satu dari makhluk itu, dan makhluk itu memberikan kepada 7 malaikat. Jadi Allah sendiri yang berikan. Bukan keinginan inisiatif dari para malaikat. Tetapi dari Allah sendiri sebagai realisasi dari doa-doa orang-orang percaya atau para martir. Mereka menerima cawan murka Allah itu. Datang langsung dari Allah sendiri. Murka dari Allah sendiri yang dijalankan oleh para malaikat. Mereka menerima 7 cawan. Saudara mendengar kata cawan, itu biasanya dipakai di perjanjian lama untuk insen, wangi-wangian di bait Allah. Tapi juga orang menggunakan cawan di perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru, untuk minum anggur. Jadi cawan sebenarnya dipakai untuk sukacita, nikmat, keindahan, kebahagiaan. Tetapi justru cawan di sini bukan dipakai isinya
untuk mendapat sukacita dan kebahagiaan dan keindahan, justru ini membawa malapetaka. Cawan yang bukan berisi anggur atau insen tetapi berisikan murka Allah yang penuh, yang 100%, yang total. Makanya saudara dikatakan di sana, cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Saudara, tatkala saya membaca kata cawan ini, saya ingat juga apa yang dijelaskan dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Tatkala Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dia mau berdoa dan meminta kepada Tuhan agar supaya cawan ini lalu daripadanya. Tetapi jangan kehendaknya, tetapi kehendak Bapa. Saya baca ayat itu dalam Matius pasal 26. Di sana saudara bisa lihat Tuhan Yesus berdoa lalu berkata, "Ya Bapakku," ayat 39, "jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Dia mengatakan ini beberapa kali. Cawan adalah sebuah ungkapan yang juga dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai murka Allah yang Allah berikan kepada Tuhan Yesus karena dosa-dosa kita. Seandainya tidak ada Tuhan Yesus, saudara dan saya punya nasib yang sama. Saudara dan saya juga akan alami seperti yang orang-orang tidak percaya. Tapi karena Tuhan Yesus yang menerima cawan itu, yang menerima murka Allah di kayu salib, maka murka Allah tidak ditimpakan kepada saudara dan saya. Kita menjadi bebas dari murka Allah di bumi maupun murka Allah dikekal di dalam neraka. Itu hanya karena ada jalan lurus, jalan benar, jalan keselamatan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, "I am the way, the life and truth." Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah Sang Juru Selamat kita yang menerima cawan murka Allah itu supaya saudara dan saya tidak menerima cawan murka Allah. Tetapi bagi dia yang tidak menerima akan iman di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan yang mengikuti Tuhan dan yang mentaati Tuhan, tetapi yang menyembah iblis, menyembah binatang dan lain sebagainya, itu dikatakan mereka menerima cawan murka Allah yang penuh ini yang ditumpahkan oleh malaikat-malaikat ke mereka yang tidak percaya. Cawan murka Allah ini bersumber dari Allah. Allah yang mana? Dikatakan Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Mengapa disampaikan di sini Allah yang hidup sampai selama-lamanya? Bahasa Inggris dikatakan God who lives forever and ever. Why? Kenapa? Karena di sini penting bagi jemaat pada waktu itu yang menghadapi penganiayaan, bayang-bayang maut dan kematian dan maut itu sendiri. Supaya mereka melihat bahwa meskipun sekarang mereka menghadapi bayang-bayang maut, penganiayaan dan kematian sekalipun, mereka boleh ingat bahwa mereka memiliki Allah yang hidup selama-lamanya. Itu berarti kalaupun mereka mati saat ini, mereka akan hidup selama-lamanya. Even though they are dead or they going to be killed right now,
Because of God who lives forever and ever, they might see that they will be also living forever and ever. Mereka pun akan hidup selama-lamanya bersama dengan Allah yang hidup selama-lamanya. Ini adalah hiburan bagi gereja pada saat itu. Ini juga harusnya menjadi hiburan bagi saudara dan saya kalaupun menghadapi bayang-bayang maut atau kematian sekalipun. Karena kita memiliki Allah yang hidup selama-lamanya. Dan kita juga kalaupun mati, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Itu tujuan. Allah yang hidup selama-lamanya ini adalah Allah yang memberikan kemenangan bagi umat Tuhan di perjanjian lama. Bagi gereja perjanjian lama. Allah yang memberikan kemenangan kepada Musa dan orang Israel. Allah juga yang memberikan kemenangan kepada gereja di perjanjian baru. Allah yang memberikan kemenangan bagi saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus. Allah yang setia. Allah yang adil. Allah yang benar. Allah yang memilih kita untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kuasa. Allah yang menguasai surga dan bumi. Dan yang memberikan kuasa itu kepada Tuhan Yesus untuk mengatur segala yang ada di surga dan di bumi. Allah yang setia. Allah yang adalah Immanuel beserta kita. Allah yang adalah penyelamat. Allah yang adalah penebus. Allah yang juga diam di dalam kita di dalam Roh Kudus. Allah yang setia. Inilah Dia Allah yang hidup selama-lamanya. Inilah Allah yang begitu mencintai kita. Memberikan kepada kita iman. Memberikan kepada kita Tuhan Yesus. Memberikan kepada kita firman Tuhan. Memberikan kepada kita penghiburan. Memberikan kepada kita kekuatan. Yang memberikan kepada kita kesetiaannya. Dan memberikan kepada kita semua yang tidak bisa kita bayangkan. Baik di bumi ini maupun nanti di surga. Itulah Allah yang hidup selama-lamanya. Allah yang berjanji. Barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus tidak akan dihukum, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Allah yang kekal, di dalam Dia kita juga hidup, mendapat hidup yang kekal. What a wonderful news, isn't it? Wow. Betapa indahnya berita tentang Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, Allah yang adil, Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang maha kuasa, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa, Allah Alfa dan Omega, Allah yang mengatur seluruh sejarah yang ada di surga dan di bumi, Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang patut menerima segala pujian dan hormat dan kemuliaan dan kejayaan dan hikmat dan puja dan puji. Itulah Allah yang hidup, yang kita sembah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah inilah yang menunjukkan keadilannya, kebenarannya kepada orang-orang yang tidak taat kepada Dia dan tidak percaya kepadanya dan yang menyembah iblis. Tatkala Dia menunjukkan keadilannya dan murkanya diberikan lewat 7 malaikat itu, dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat ke bait suci itu. Dan bait suci itu penuh dengan asap karena kemuliaan dan kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dan ke-7 dari ke-7 malaikat itu. Ini menunjukkan bahwa tatkala Allah memberikan murkanya, melaksanakan murkanya, tidak bisa ada negosiasi lagi. Tidak ada yang bisa datang ke bait Allah itu untuk memohon agar supaya murkanya dihentikan. Tidak bisa. Malaikat pun tidak bisa. Manusia pun tidak bisa. Nabi-nabi pun tidak bisa. Rasul-rasul pun tidak bisa. Orang-orang percaya pun tidak bisa.
Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk di dalam takhta Allah itu untuk meminta memberhentikan murkanya. Kecuali murkanya selesai. Sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Ini sekaligus menunjukkan saudara bahwa penghakiman dan penghukuman ini tatkala dilaksanakan, tidak ada lagi kesempatan bagi mereka yang tidak percaya itu untuk bertobat. Ini berbeda dengan penghukuman sebelumnya, di mana mereka harusnya bertobat tatkala Tuhan menunjukkan akan bencana-bencana di pasal-pasal awal. Tapi di pasal ini tatkala malapetaka terakhir diberikan, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Dan kalau saudara baca dalam pasal yang ke-16 nanti saudara bisa lihat bahwa justru mereka menghujat Allah lagi. Hati mereka seperti dikeraskan, dan semakin datangnya malapetaka, semakin mereka menghujat Allah. Dan memang tidak ada jalan keluar. Dan juga tidak ada jalan keluar untuk memberhentikan murka Allah. Inilah saat-saat akhir, tatkala dunia akan menjadi kiamat dan orang-orang yang tidak percaya menerima malapetaka ini. Betapa tingginya murka Allah karena telah penuh orang-orang yang jahat itu membuat kejahatan dan Tuhan mengambil keputusan untuk melaksanakan murkanya. Di dalam keadilannya itu dia jalankan di dalam kemuliaan dan di dalam kuasanya. Kemuliaan Tuhan diwujudkan di dalam penghukuman dan penghakimannya. Kuasanya kelihatan di dalam penghukuman dan penghakiman dalam malapetaka ini. Dan saudara, kalau saudara baca dalam pasal 16, malapetaka itu datang atas ciptaannya sendiri itu untuk menghukum manusia. Datang atas laut, datang atas bumi, datang atas sungai-sungai, datang atas angkasa, datang atas matahari. Saudara dan saya akan belajar bagaimana malapetaka itu datang. Datang karena keadilan Allah. Datang oleh karena kebenaran Allah. Datang oleh karena Tuhan menunjukkan keadilan atas jawaban doa bagi gereja, orang-orang percaya yang memohon kepada Tuhan. Jadi saudara, di dalam introduksi atau persiapan pengenalan penjelasan tentang kedatangan 7 malaikat dengan 7 muka Allah ini, menunjukkan bahwa Allah setia kepada gereja, menunjukkan bahwa Allah adil kepada gereja, menunjukkan bahwa Allah benar di dalam melaksanakan semua ini. Tapi sekaligus saudara dan saya belajar betapa baiknya Tuhan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian ini saudara, kita perlu bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah menerima murka Allah untuk saudara dan saya. Kita belajar bahwa Tuhan membuka rahasia-rahasia ini sebelum itu terjadi. Kita belajar bahwa Tuhan begitu setia. Kita belajar bahwa Tuhan menjawab doa. Kita belajar bahwa Tuhan selalu ada dengan gereja. Kita belajar bahwa orang yang percaya ada di dalam tangan Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan kita begitu baik, begitu mulia, begitu maha kuasa, begitu adil, begitu benar, begitu luar biasa. Dan kita patut bersyukur dan berterima kasih bahwa Dia setia kepada gereja dan dalam tindakan-tindakannya menunjukkan kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Kita akan terus belajar tentang kemenangan-kemenangan yang Tuhan buat, sehingga kita tidak takut menghadapi antikristus, menghadapi iblis, menghadapi binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi, 666, dan segala macam kebengisan dan kebuasan daripada alat-alat iblis dan pengikut-pengikut iblis. Karena kita adalah lebih dari pemenang-pemenang, karena kita bersama
dengan Allah. Karena Allah bersama dengan kita. Karena dia menjaga, melindungi, memelihara gereja. Biarlah kita tetap setia. Setia sampai mati. Karena kita punya Allah yang hidup. We have the God who lives forever and ever. Kita punya Tuhan yang hidup selama-lamanya dan yang adil dan yang benar. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.